Hentikan oleh Allah 1 detik, mati sampean, stroke, penteng kabeh pisan. Allah nggak pernah lupa sama kita, sedangkan kita sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau sudah hubbud dunia, cinta kepada dunia, biasanya siji penyakitnya wedi mati, takut mati. Lek wis bahas masalah mati, wedine setengah pol. Di tonggone awak dhewe iki lho mati wis, cerita mati wis liyane wae. Pemenang saya wayahe corona mati, iki mati, iko mati. Aduh, wedine pol mati. Hah? Orang kalau takut mati berlebihan ini dipenuhi hatinya dengan cinta dunia. Butuhnya ra'su kulli khati'ah. Anda ingin tahu induk daripada segala kerusakan, kemudharatan, kejelekan ini berasal daripada hubbud dunya, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini banyak orang yang salah tafsir. Apa sih dikatakan dunia itu? Ghaflah, lalai, lupa, kemaksiatan, itu dunia. Bukan rumah mewah lantas dikatakan dunia, bukan mobil bagus kemudian itu adalah dunia, atau bahkan orang menyatakan dunia itu duit yang banyak. Salah, Pak. Dunia itu tempat orang lupa kepada Allah, tempat orang bermaksiat kepada Allah, itu dikatakan dunia. Tempat orang lalai. Jadi ada rumah mewah indah, mobil mewah, perhiasannya mewah semua. Apakah itu dunia? Tergantung dihuni oleh siapa dan digunakan untuk apa rumah tersebut. Jika rumah mewah, mobil mewah digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, digunakan ibadah, maka itu adalah rumah akhirat, bukan rumah dunia. Ada rumah reok kumuh, sederhana, gak ternilai, sama. Itu bukan dikatakan dunia, atau itu adalah orang yang warok. Enggak. Lihat dulu, itu rumah reok, jelek, bocor semua, penghuninya lihat, dia meninggalkan sholat atau tidak, dia membaca Al-Quran atau tidak. Oh, ternyata rumah yang reok tersebut nggak baca Al-Quran, nggak sholat. Ini rumah dunia. Mobil demikian, baju demikian. Untuknya dunia, fasilitas ini bukan tolak ukur. Makanya saya kadang-kadang tuh kasihan melihat orang-orang yang hidupnya mewah, mobilnya mewah, tapi lalai, maksiat, ingkar kepada Allah. Faliyadzubillah min dalik. Hanya 70 tahun umurnya, hanya 60 tahun umurnya, atau bahkan 45-50 dah meninggal. Faliyadzubillah min dalik. Dia pindah menuju ke darul akhirah, sedangkan alam kubur itu awal manzilin, awal persinggahan. Alam kubur berpindah dari rumah mewah menuju 1x2 disiksa lagi. Faliyadzubillah min dalik. Dan sungguh beruntung orang yang punya rumah reok, bocor, kekurangan, tapi dihiasi dengan Al-Quran, dihiasi dengan sholawat, dihiasi dengan baca rotib, dihiasi dengan kata-kata yang baik. Subhanallah, rumahnya memang kecil, 3x4, seukuran kamar rumahnya seukuran kamar dapur jadi 1, kamar mandinya juga kecil. Tapi begitu dia wafat, dipindah oleh Allah di surga yang kaplingan paling kecil, ukuran surga yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling tidak berharga, itu sebesar bumi dan seisinya. Bumi dan seisinya ini milik kalian. Orang yang terendah itu milikmu, kata Allah di dalam diungkap dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sedikit kecil, remehnya surga itu. Sedangkan diriwayatkan surga itu satu pohon harus dikelilingi oleh kendaraan tercepat di dunia ini 1000 tahun. Satu pohon berdiri di surga.
Subhanallah. Makanya orang yang mengejar dunia secara berlebihan sehingga dia menabrak halal haram, nggak peduli, kasihan. Sebentar ya di dunia. Sebentar di dunia, apalagi kalau orang yang suka tidur. Satu hari 24 jam. Anda tidur 8 jam, ada yang tidur 12 jam. Kalau umur Anda 60 tahun, berarti usia Anda hidup 30 tahun. Yang 30 tahun Anda tidur. Katakanlah umumnya orang 8 jam. 4 jam buat main HP. 8 tambah 4, 12. 4 jam lagi untuk bermain, nongkrong di jalan 4 jam. Berapa? Gak ganti matematika tuh. 12 tambah 4 piro? 16. Berarti sisa berapa? 8. 8 kepotong lagi nonton TV 4 jam. Tinggal 4 jam menebat nonton TV. Seling-seling 24 jam ini untuk apa? Sholat. Akumulasikan, globalkan, sholat 1 kali 24 jam itu berapa menit? 15 menit. Anda sholat khusyuk mulai zuhur, coba tes. Guys, stopwatch, tes, tik. Usolli fardhu subhi, jajal sholat subuh, tambah sholat zuhur, tambah sholat asar, maghrib, isya, jadikan satu, hitung 15 menit. Nggak sampai 10 menit, mulai potongan-potongan ini 5 menit. 5 menit itu sapi. Modelnya ngono, Allahu Akbar. Pertama itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Rabbul Alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cicilane BRI arek piro ya? Duwe utang. Sembayang belum mikirno donya. Sembayang. Pemeneh mak-mak yo. Lek wis mulai wayahe PPKM. Sepurane ya mak jare bapake. Iki wayahe PPKM blonjo tak kurangi. Bulet tok mene pikirane wisan. Gula sak kilo, saiki dadi setengah kilo jatahe. Lengo sakmene, bawang, brambang, mundak kabeh. Jatah teko bojo dikurangi, mikir, kegawa tok sembayang. Kebawa dalam salat. Allahu Akbar. Utang juminten 13.000. Terus kapan untuk Allah itu kapan? Kapan waktu kita untuk Allah? Makanya istiqomahkan di satu waktu yang kita untuk Allah. Walaupun cuma 1 menit. Tinggal jangan mikirkan anak, jangan mikirkan istri, jangan mikirkan siapapun, Anda sama Allah toh. Mikir. 1 menit aja. Jadi itu istiqomahkan. Kapan misalnya? Jam 1 lebih 1 menit. Wis. Jam 1 lebih, tinggalkan semua. Merenung. Hanya engkau sama Allah. 1 menit. Setiap hari luangkan 1 menit untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Gak iso bayangno sampean. Allah itu tidak pernah lupa sama kita, walaupun 1 detik. Kalau jantung kita dihentikan oleh Allah 1 detik, mati sampean, stroke, penceng kabeh pisan. Allah gak pernah lupa sama kita, sedangkan kita sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau sudah hubbud dunia, cinta kepada dunia, biasanya siji penyakitnya, wedi mati. Takut mati. Lek wis bahas masalah mati, wedine setengah pol. Tonggone awak dhewe iki lho mati wis, ternyata wong mati wis liyane wae. Pemenah saya wayahe corona mati, iki mati, iko mati. Aduh, wedine pol kok mati. Orang kalau takut mati berlebihan ini dipenuhi hatinya dengan cinta dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mensifati hambanya di dalam satu ungkapan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah.
Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta bertemu dengan dia. Ojo wedi mati. Jangan takut mati berlebihan. Anda takut mati, boleh. Karena apa? Merasa kurang ibadah Anda, merasa banyak dosa Anda, boleh. Tapi lek mati wedi bojone dipek wong. Aku duwe dulur, ada saudara saya, ya saudara jauh. Mas-masane kabeh ditulis jenenge anake dhewe-dhewe. Tak takoni, lah kenapa kayak gini? Moh lek aku mati kok dinggol bojone sing anyar. Kedawan mikir sampe koyo ngono iki, bayangno. Di tanah kabeh omah gak oleh kudu jenenge dhewe. Gak boleh. Bojone diplekoto. Plekoto bahasa Indonesia apa? Coba nanti cari di Google Map. Google Map. Cari di Google Translate. Plekoto. Ya bojone diplekoto iku mau. Ditindas, angel tenan. Bojone ditindas. Pokoke Pak, lek tuku tanah, tuku omah jenengku. Duwe motor jenengku. Jenenge dhewe kabeh. Wedi. Aku mati dipek bojo sing angel. Takut mati. Sutrunia angel. Ini karena hubbud dunya, cinta kepada dunia. Makane sing ayu-ayu, mbak-mbak sing ayu-ayu, golek bojo sing terlalu ganteng. Duwe bojo golek. Kemarin ada satu laskar, Beb, cinta saya ditolak, Beb, kapok angon. Ini kowe nek mencari panen melek pas-pasan wis wajar ae ditolak. Terus kenapa? Masalahnya apa? Wong kowe yo laskar jelas pekerjaannya ibadah, mengabdi di majelis. Itu mertua saya, Beb. Kenapa mertuamu? Cari orang yang mapan. Mesti ya, Bang? Ya cari yang penghasilannya tinggi, kita kayak wirid sing iso mateni wong gelem ora ta. Mau, Beb. Bayangno gelem bayang. Jadi akhirnya wirid tersebut biar untuk meninggalkan tidak meninggalkan fitnah, gak kata kayak noise. Enggak jadi saya berikan. Tapi akhirnya wong yo mati tenan kok. Nah, seorang perempuan jangan melihat laki-laki karena kekayaannya atau karena ketampanannya. Medeni, Pak. Duwe bojo ganteng sugih, medeni zaman saiki. Akeh grandong tok njaba kono. Mangkane golek bojo sing pokoke cinta, ngerti ibadah, gak ninggal sembayang, wis alhamdulillah. Tapi nek golek bojo, sing montore apik, warisane akeh, gak duwe dulur meneh. Anak tunggal, sok weneng golek sing model-model ngono. Sing lanang ya ngono. Golek wong wedok anak tunggal, bapaknya duwe pom bensin. Hati-hati, bongko-bongko kowe tenan. Orang kalau sudah menikah karena hartanya, karena ketampanannya, ndak bakal awet rumah tangganya. Suami istri kalau dia menikah karena ketampanan, karena rupawan, 8 wulan tok belenek pisan. Ngawasi bojo bendino lho delok tetep rupane ora berubah. Nambah setahun mulai. 2 tahun tambah. 3 tahun wis kewer-kewer kabeh. Duwe anak 4 tambah. Kalau kita melihat fisiknya tidak akan kuat namanya rumah tangga itu. Makanya ndelok wong sing pertama kali karena dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bisa menjamin orang itu akan sehat terus? Menjamin orang itu akan kaya terus? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Makanya menikah itu karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu baru ndelok rupane ganteng. Mungkin bisa menunjang ekonomi untuk menyekolahkan anak-anak boleh. Tapi itu bukan prioritas. Kalau kita memprioritaskan segala sesuatu, dunia, hubbud dunia tadi, sengsara kalian. Makanya saya himbau kepada ibu-ibu mertua, calon-calon mertua, calon-calon bapak mertua, pilihlah orang-orang yang akan membawa anak Anda ke surganya Allah. Jangan hanya kehidupan mewah di dunia. Berat, akhirat itu berat. Pertanyaan kubur itu banyak, Pak, sulit. Orang miskin sama orang kaya itu jaraknya masuk surga
Satu riwayat mengatakan jarak 500.000 tahun. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Jadi wong kiri-kiri mah buka dhisik. 50.000 tahun kemudian lagi wong sugih-sugih. Sampeyan saya tak takoki, sampeyan milih ndi? Dadi wong kiri wong sugih milih ndi? 50.000 tahun lho iki. Ngenteni. Ora apa-apa penting dadi wong sugih. Ngono. Saking senenge ambek dunya. Faliyatubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengangkat di hati kita cinta kepada dunia dan menambahkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Allah angkat penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita, dan insyaallah Allah tutup usia kita dengan melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wala aqibatul lil muttaqin. Negeri akhirat yang penuh kebahagiaan itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang menginginkan ketinggian di bumi dan menginginkan kerusuhan. Wong sing ruwet-ruwet itu gak bakal menyentuh negeri akhirat. Orang-orang suka cinta dunia, diberikan dunianya, dan benar-benar dia tidak akan mendapatkan kelezatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan diwujudkan oleh Allah orang-orang yang munafik itu, apabila diceritakan tentang surga dia tidak tertarik, dan diceritakan tentang neraka dia tidak takut. Ini alamatul munafik. Orang yang munafik, cintanya kepada dunia melebihi daripada cintanya kepada akhirat. Kehilangan sandal ngamuk, kehilangan sholat gak ngamuk. Ya, lebih baik kehilangan sandal di masjid daripada sandal kita awet di dalam rumah. Termasuk gini malam minggu sandalku yo hilang, gue sapa sing gondol karo. Wes wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah